Saya mendengar ini, kamu disiksanya juga keterlaluan sampai. Benar Pak, saya di staples. Di staples? Iya. Di mana? Telinga, di sini, di mata. Di staples sama staples itu yang ceklek itu? Iya, iya Pak. Di mana aja? Ya di telinga kanan sini Pak, sama di sini, di alis-alis gini. Di gini? Iya. Dan itu dilepasinya pas di Polda Pak. Di berapa hari nempel itu di situ? Sampai Ibu Sulis datang itu Pak. Saya sisain di sini Pak. Saya sisain 2 biji atau 3 biji Pak buat bukti Pak. Sampai keluarga saya datang, papa saya, Ibu Sulis sama papa saya datang. Saya di situ masih ada staples Pak. Gila. Apalagi yang kamu alamin? Ya itu saya diinjek, ya begitulah Pak. Disetrum, ditembak di peluru karet gitu. Sampai pas di depan sel, pas diminta tanda tangan itu yang lebih parah di situ Pak. Diinjek-injek apa, saya nggak mau tanda tangan itu. Itu karena kamu nggak mau tanda tangan BAP? Iya Pak. Luar biasa ya. Ada yang mau lanjutkan? Saya tetap dibawa ke Polres. Setelah sampai di Polres, saya langsung dilempar dari mobil siang-siang itu. Saya dilempar, saya diseret, dibawa ke ruangan narkoba. Saya dipukulin di situ. Saya masih ngelawan di situ. Saya masih ngelawan. Akhirnya mereka bilang, udah kamu ngaku aja, kamu yang bunuh, kamu yang merkosa. Saya merkosa siapa Pak? Saya bunuh siapa Pak? Saya nggak tahu Pak. Udah terserah Bapak Pak. Saya mau gimana? Saya terserah Bapak Pak. Uang sel tahanan, saya ketemu sama Hadi sama Eko tuh. Dan ternyata mereka juga udah babak belur juga Pak. Setelah saya tanyain, karena saya kan emosi Pak ya. Mas. Jadi kamu merasa tidak pernah nanda tangan ini? Tidak pernah. Gila, tidak pernah ada tangan tapi ada tanda tangannya. Bagaimana ini bisa terjadi ini? Kita akan melihat kesaksian Ucil alias Rivaldi di sidang PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon ini. Ucil ini terlibat dalam kasus lain, akan tetapi ia dijadikan satu dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon ini ya. Jadi bagaimana tanggapan teman-teman? Mari kita lihat video selengkapnya, dan di sini sangat miris sekali ya teman-teman ya. Ini sungguh memperlihatkan para oknum ini kebiadabannya terhadap beberapa terpidana tersebut. Mari kita simak selengkapnya. Saya masih berontak, nanti lupa ini apa-apaan Pak. Udah kamu ngaku aja, teman-teman kamu di Polres udah pada ngaku semua. Teman-teman saya siapa Pak? Teman-teman saya siapa Pak? Nah, setelah itu Sudirman dibawa masuklah ke ruangan sel itu. Sudirman dibawa masuk, saya lihat tuh Sudirman, saya masih teriak-teriak di situ. Kamu siapa? Saya nggak kenal kamu di situ. Kalau kamu kenal saya, coba nama saya siapa? Nah akhirnya si Sudirman yang mana orangnya? Gitu loh. Itu Pak yang ada tatonya, yang ada tato di lehernya Pak. Nah udah gitu, saya nggak kenal kamu siapa? Saya gituin kan. Nah Sudirman nyebutin nama saya Andika. Sedangkan saya bukan Andika, saya teriak-teriak, saya bukan Andika, saya tetap di bawah Pak. Jadi Sudirman ini sudah ngarang ya, jadi nyebut nama Ucil ini Andika. Saya tetap dibawa ke Polres. Setelah sampai di Polres, saya langsung dilempar dari mobil siang-siang itu. Saya dilempar, saya diseret, dibawa ke ruangan narkoba. Saya dipukulin di situ. Saya masih ngelawan di situ. Saya masih ngelawan. Akhirnya mereka bilang, udah kamu ngaku aja, kamu yang bunuh, kamu yang merkosa. Saya merkosa siapa Pak? Saya bunuh siapa Pak? Saya nggak tahu Pak. Udah terserah Bapak Pak. Saya mau gimana? Saya terserah Bapak Pak. Setelah itu saya udah habis-habisan dipukulin. Sekitar jam 2, jam 3 lah saya dibawa masuk ke ruang sel tahanan. Ruang sel tahanan, saya ketemu sama Hadi sama Eko tuh. Dan ternyata mereka juga udah babak belur juga Pak. Setelah saya tanyain, karena saya kan emosi Pak ya. Mana teman-temannya yang lain, kata saya tuh. Nah saya tanya tuh si Hadi sama si Eko, gimana sih kamu, kata saya tuh. Bukan saya kan, bukan ini yang bawa-bawa kan gitu loh. Sampai ditanyain sama tahanan yang lain juga. Nah udah gitu, ya akhirnya mereka cerita. Nah, sampai saya tuh, saya pernah ngajak mereka bareng-bareng, ayo tahan bareng-bareng, ayo biar kita pulang sama-sama. Jangan mau diakui, jangan mau ditandatangan itu BAP, itu berkas, kata saya tuh. Ayo sama-sama, kata saya tuh di dalam sel itu. Sampai akhirnya sore datang lagi tuh anggota bawa berkas tuh. Saya suruh tanda tangan, saya tetap nggak mau, saya dipukulin lagi di situ habis. Sama penjagaan, sama polisi gantian itu. Jadi si Rivaldi ini memang tidak mau tanda tangan ya? Saya tetap nggak mau, sampai di persidangan saya juga saya bantah masalah BAP ini. Saya tidak pernah merasa tanda tangan.
Sampai saya buktikan ke depan hakimnya kalau itu bukan tanda tangan saya. Duh, luar biasa banget ya. Tapi kenapa ya tidak tanda tangan, akan tetapi tetap vonis jatuh ya? Jadi kamu tidak mengakui dan memang kamu tidak pernah melakukan pembunuhan itu. Iya. Tapi ini saya lihat ada BAP kamu gitu ya. Di BAP ini semua peran kamu, kemudian bagaimana cara kamu mukul, menusuk dan lain sebagainya ada di sini. Iya. Nah ini bukan kamu. Saya tidak tahu menanggung tentang BAP itu. Kamu pernah di BAP nggak sama polisi? Ya pokoknya yang saya ingat tuh pas saya dipukulin tuh sih, udah kamu ngaku aja kamu yang bunuh, kamu yang nusuk, kamu yang merkosa gitu loh. Sambil dipukulin, sambil diinjek-injek. Majelis mohon saya, karena di BAP ini ada tanda tangan yang bersangkutan dan yang bersangkutan merasa tidak pernah menandatanganinya. Luar biasa. Mari bongkar ya, kebiadaban kejahatan para oknum ini tetap dibongkar ya. Ini Ucil ini cerdas banget juga sih sebenarnya sih ya. Ini juga sudah pernah dibuktikan dulu 2016 itu, saya sudah pernah dibuktikan di depan hakim. Saya sudah coba tanda tangan di depan hakim. Coba tanda tangan kamu mana? Dua kali Pak. Tangannya bisa Pak. Atas lagi, atas. Satu lagi di sini. Lagi, atas lagi. Tangan juga Pak. Jadi si Ucil ini tidak pernah merasa bahwa dia itu tanda tangan. Ini yang BAP. Jadi kamu merasa tidak pernah tanda tangan ini? Tidak pernah. Gila, tidak pernah tanda tangan tapi ada tanda tangannya. Bagaimana ini bisa terjadi ini? Ini waktu penangkapan di polsek ini. Ya ini benar. Ini benar. Gila. Saya waktu ditangkap di polsek ini betul tanda tangan Ya itu yang benar tanda tangan saya di polsek. Keren. Ini tanda tangan juga dipalsukan misalnya ya, ini diduga dipalsukan ya, karena si Ucil ini tidak merasa tanda tangan. Jika ini benar terungkap ya, hukumlah seberat-beratnya nih para oknum-oknum ini, benar-benar biadab loh ini loh ya. Kejam, benar-benar kejam. Saya lanjutkan ya, Rivaldi. Baik. Di dalam BAP ini semua jelas tegas apa yang kamu lakukan, bersama siapa dan lain sebagainya. Pertanyaan saya, ini pernah ditanyakan oleh polisi sama kamu nggak soal ini? Tidak. Yang saya Tidak. ingat, ya saya sambil diinjak-injak itu saya disuruh mengaku begitu. Hanya itu doang. Hanya itu. Kemudian kapan kamu nggak pernah tanda tangan ini ya? Tidak pernah. Di pengadilan juga kamu sudah sampaikan ini Sudah sampaikan. bahwa ini bukan tanda tangan kamu. Iya. Ya ini nanti kita serahkan pada majelis yang mulia saja untuk menilai ini. Oleh karena itu saya selanjutnya akan menanyakan, kamu kenal sama yang belakang itu semua waktu di tahanan ya? Iya. Sebelumnya kenal nggak? Sebelumnya tidak kenal. Nggak ada hubungan pertemanan apa segala macam? Tidak. Sama Sudirman? Tidak. Tidak. Pernah nggak kamu main-main ke daerahnya dia? Tidak. Tidak ya? Tidak. Oh jadi kamu dianggap namanya adalah Andika. Andika. Padahal KTP kamu bukan Andika. Iya. Di KTP kamu namanya siapa? Rivaldi Aditya Wardana. Rivaldi Aditya Wardana. Aditya Wardana.
Ada aliasnya nggak? aliasnya Ucil. Ucil ya? Bukan alias Andika ya? Bukan Pak. Ya memang di dalam putusan juga nama saudara dihapus. Jadi Rivaldi katanya di dalam putusan ya. Walaupun di dalam dakwaannya ada, tapi dalam putusannya tidak ada. Selanjutnya adalah waktu tanggal 27 kamu ada di mana? Saya sepulang kerja tuh jam 5 itu saya datang ke rumah si Rere sama Aldo itu. Datang ke rumah si Rere di Pantesan. Nah di situ kebetulan si Rere itu ulang tahun. Jadi kita di situ, saya di situ tuh mandi makan di situ sore. Nah terus malamnya tuh ya minum di situ sampai malam. Terus nonton bola sama bapaknya Aldo. Sampai akhirnya tidur di situ karena udah mabok gitu loh. Terus udah gitu, kok kamu kemudian jadi ada di Polsek gitu? Ya itu pas tanggal 29 Pak. Iya. Ya setelah itu bagaimana kalau jadi kemudian kamu jadi ada hubungan atau ada masalah atau ditangkap sama Polsek? Ya itu setelah 2 harinya ya saya minum. Saya tuh lagi jalan sama pacar saya tuh, sama mantan saya sama cewek saya. Nah, ini Saya jalan cerita di yang situ, di depan gerak itu karena si Jamblang. Nah, ini cerita yang sebenarnya tuh ini ya, kasusnya dia itu ini. Terus kita cekcok lah biasa. Terus karena saya mabuk, saya marah-marah di situ. Mungkin tukang nasi Jamblang itu berantakan atau apa, saya nggak ingat. Ya udah, terus saya tinggal pergi, pusing, saya pulang ke rumah yang di situ. Saya ngambil alat, saya muter-muter jalan gitu loh. Ngambil alat tuh apa? Kayak mandau. Bukan samurai? Bukan. Lanjut. Ya udah gitu, saya sempet ke rumah Aldo lagi tuh. Rumah Aldo minta antar si Alfian buat minta uang tuh ke papa saya, mau makan sama ngisi bensin. Nah sepulang dari situ, saya pulang lagi ke rumah Aldo, baru saya tuh ditangkap di situ. Ada orang Polsek Talunnya datang. Akhirnya saya dibawa ke Polsek, yang saya akui itu. Tapi 2 hari kemudian datang Pak Rudiana. 3 hari. 3 hari kemudian datang Rudiana. Iya. Membawa kamu ke Polresta. Iya. Menuduh kamu melakukan pembunuhan. Iya. Oh, jadi beberapa hari kemudian baru diambil sama Rudiana, dibawa ke Polresta. Ceritanya seperti itu. Saya tanya yang sejujurnya ya. Ini BAP ini benar nggak nih kamu nggak lakuin pembunuhan, perkosaan dan lain sebagainya? Benar Pak, saya nggak ngelakuin itu Pak. Kamu udah disumpah loh ya. Baik Pak. Jadi supaya kamu ingat bahwa ini semua ada konsekuensinya kalau kamu bohong, ya. Selanjutnya saya dengar kabar itu atau saya mendengar ini kamu disiksanya juga keterlaluan sampai. Benar Pak, saya di staples. Di staples? Iya. Di mana? Telinga, di sini, di mata. Di staples sama staples itu yang ceklek. Iya. Iya Pak. Di mana aja? Ya di telinga kanan kiri Pak, sama di sini di alis-alis gini. Di gini? Iya. Dan itu dilepasinya pas di Polda Pak. Di berapa hari nempel itu di situ? Sampai Ibu Sulis datang itu Pak. Saya sisain di sini Pak. Saya sisain 2 biji atau 3 biji Pak buat bukti Pak. Sampai keluarga saya datang, papa saya, Ibu Sulis sama papa saya datang. Saya di situ masih ada staples Pak. Gila. Apalagi yang kamu alamin? Ya itu saya diinjak, ya begitulah Pak. Disetrum, ditembak di peluru karet gitu. Sampai pas di depan sel, pas diminta tanda tangan itu yang lebih parah di situ Pak. Diinjak-injak apa, saya nggak mau tanda tangan itu. Itu karena kamu nggak mau tanda tangan BAP? Iya Pak. Luar biasa ya. Ada yang mau lanjutkan? Sampai nggak bisa berkata-kata ya teman-teman ya. Dan kita sambung lagi video selanjutnya teman-teman.